Selamat siang teman-teman semua, terima kasih kesediaannya udah datang di acara media gathering ini. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwa sebetulnya untuk per hari ini itu kita ada perluasan wilayah sosialisasi subsidi tepat. Sekali lagi yang digarisbawahi adalah subsidi tepat ya. Jadi program ini per hari ini itu mengalami perluasan. Areanya untuk Sulawesi itu meliputi Makassar, kemudian Kendari, kemudian Palu, Sigi, Donggala, kemudian Sulawesi Barat itu di Mamuju dan Polewali Mandar, kemudian Banggai Daratan atau Kabupaten Banggai yang ada di Sulawesi Tengah, kemudian Gorontalo. Itu saja titik penambahannya untuk di Sulawesi. Nah, kita kemarin sudah lakukan uji coba di Manado, dan mulai dari 1 Juli kemarin sampai dengan sekarang itu alhamdulillah di Manado antusiasmenya cukup signifikan bertambah gitu. Banyak dari mereka yang mendatangi langsung SPBU yang kita siapkan untuk pendaftaran dengan metode offline. Nah, jadi kami terangkan dulu secara general bahwa sistem subsidi tepat ini adalah salah satu sarana sebetulnya untuk melindungi hak-hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi. Jadi ini diberlakukan untuk kendaraan roda 4 ke atas. Roda 2 sampai sekarang kita belum dapatkan instruksinya itu. Kemudian program ini sebetulnya didasari atas keresahan masyarakat, di mana selama ini kita ketahui bersama mungkin di SPBU semua orang bebas mengisi ke SPBU, mau mobil mewah, mau mobil yang mungkin angkutan umum dan lain sebagainya, mereka campur antri dalam satu line di situ. Nah, di situ dari keresahan masyarakat tersebut kita inginkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu Pertamina meluncurkan program subsidi tepat melalui laman web subsiditepat.mypertamina.id. Jadi mekanismenya ada 3 cara. Yang pertama adalah bagi yang masih awam tentang gadget kemudian internet, itu bisa mendatangi klinik-klinik offline yang tersebar kita sediakan di beberapa SPBU yang ada di kota kabupaten. Untuk Makassar, seluruh SPBU ada klinik booth offline-nya. Silahkan bertanya ke operator dan juga pegawai yang ada di sana. Mereka siap untuk membantu meregistrasikan. Kemudian di Kendari full ada 15 kota kabupaten. Kemudian yang lainnya nanti daftarnya akan kami kirimkan menyusul gitu. Dan kemudian booth offline ini masyarakat dapat mendatangi secara langsung, nanti akan ada petugas yang membantu meregistrasikan datanya. Asalkan disiapkan data-datanya meliputi STNK, kemudian yang pokok adalah KTP, kemudian foto mobil atau kendaraan roda 4 lebihnya tampak depan, kelihatan nopolnya dan tampak samping. Nanti petugas di SPBU akan membantu. Kemudian berikutnya itu adalah dengan cara melalui web. Jadi tidak harus datang di SPBU, yang bisa mengakses internet dimanapun, kapanpun, yang akan bepergian ke kota yang tadi saya sebutkan, itu bisa melakukan registrasi di laman subsiditepat.mypertamina.id. Saya ulangi sekali lagi, subsiditepat.mypertamina.id. Kemudian cara yang ketiga adalah bagi yang sudah menggunakan aplikasi My Pertamina di handphonenya masing-masing, baik di iOS maupun di Play Store atau di Android. Saya ulangi ya, bagi yang sudah memiliki handphone itu bisa mendaftarkan melalui tombol subsidi tepat yang ada di halaman utama. 3 cara ini kita gunakan untuk mempermudah siapapun bisa mendaftar. Jadi sebetulnya tidak ada keraguan untuk siapapun bisa melakukan registrasi. Dan sistem ini adalah hanya sistem registrasi, bukan pembayaran, bukan juga sesuatu yang menunjukkan bahwa ini merupakan alat transaksi atau nilai transaksi. Karena pembayarannya itu bisa secara biasa, seperti kita biasa bertransaksi di SPBU, bisa secara tunai maupun non tunai.
ini hanyalah alat untuk meregistrasikan supaya pengguna BBM bersubsidi itu teridentifikasi, kemudian mereka mendapatkan QR code sebagai tanda bahwa mereka adalah pengguna atau penerima subsidi yang berhak menerima subsidi. Kemudian transaksi dilakukan secara biasa. Nah, ini adalah fase sosialisasi, fase registrasi. Orang kita persilakan untuk registrasi. Pada masa sosialisasi ini yang belum dan yang sudah registrasi itu perlakuannya akan sama gitu. Karena kita hanya bersifat untuk menghimbau masyarakat melakukan registrasi. Nanti hasilnya akan kita laporkan kepada otoritas terkait, yakni BPH Migas, untuk dilakukan tindakan selanjutnya yang merupakan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian yang lain dulu ada pertanyaan nggak? Sambil kita geser dulu. Yang misalnya yang belum terdaftar itu berarti udah nggak bisa isi kita lihat itu ya di SPBU. Jadi kita harapkan sebenarnya partisipasi dari masyarakat untuk bisa mendaftarkan dirinya. Jadi pada fase sosialisasi ini itu semua baik yang meregistrasikan ataupun yang belum meregistrasikan bisa bertransaksi di SPBU secara normal biasa. Karena ini baru fase sosialisasi, tapi nanti keputusannya akan dilaporkan dan diambil tindakan lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang, yakni BPH Migas selaku lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau sosialisasinya sampai kapan ada? Kita belum tentukan untuk fase sosialisasinya ini sampai kapan. Yang jelas kita mengharapkan partisipasi masyarakat sebanyak mungkin untuk bisa meregistrasikan kendaraan mereka, karena sekali lagi ketika ada data mungkin kendaraan dan lain sebagainya, itu data yang sangat dinamis. Bisa jadi per detik ini, per jam ini orang bisa jadi dapat rezeki, kemudian dia sudah mengklaim dirinya sudah bukan pengguna subsidi lagi, itu bisa saja. Jadi kita harapkan sebetulnya partisipasi aktif masyarakat nanti akan kita cross check dengan data yang kita miliki. 43 semuanya, seluruh SPBU yang ada di Kota Makassar. Mas Taufik, untuk hari ini kan sudah perluasan jumlah kota dan kabupaten di Pulau Sulawesi yang menjadi lokus untuk pilot project pendaftaran di sejumlah SPBU. Kalau Pertamina punya target khusus nggak bahwa per hari kira-kira akan mulai mendapat respon dari masyarakat, berapa jumlah yang akan kendaraan yang mungkin akan diproyeksikan untuk bisa terdaftar dalam penambahan ini? Sebetulnya kita tidak menargetkan secara khusus, yang penting nanti masyarakat akan kita lihat flow-nya, mereka meregistrasikan sudah sejauh apa dengan data yang kita miliki. Tetapi sosialisasi ini kita lakukan dengan dua cara, dengan metode pasif, artinya masyarakat mendatangi langsung SPBU meregistrasikan kendaraannya baik lewat internet maupun ke SPBU secara langsung, maupun kita jemput bola gitu secara ofensif, datang ke kantong-kantong besar kendaraan seperti misalnya pemilik otobus yang ada di Makassar, Manado, dan semua kota kabupaten yang menjadi pilot project yang ada di Sulawesi. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi ke organda, organisasi-organisasi lainnya seperti ALFI dan lain sebagainya untuk bisa semakin mempercepat fase registrasi ini seperti itu. Mas, ada nggak sinergitas dengan pemerintah daerah setempat terkait database penerima subsidi ini? Ya, kalau data kendaraan pasti kita punya ya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, Samsat, Dispenda, dan lain sebagainya. Tetapi tadi seperti saya bilang bahwa data ini sangat dinamis, bisa saja akan berubah sewaktu-waktu, makanya kita memerlukan peran aktif masyarakat untuk bisa mendaftarkan kendaraannya ke dalam sistem subsidi tempat tersebut. Terus di Makassar kan ada data supaya orang-orang tidak. Ya, sebetulnya caranya kan ada 3 ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini perlu digarisbawahi karena yang pertama adalah offline, yang kedua adalah meregistrasikan via HP masing-masing. Mulai dari sekarang udah bisa untuk yang domisilinya di Makassar. Kemudian yang ketiga adalah yang sudah punya aplikasi My Pertamina bisa mendaftar lewat aplikasi tersebut melalui tombol subsidi tempat. Tadi kalau di Sulsel ada nggak semua hanya Makassar. Hanya Makassar yang 43 Makassar. Di Kendari berapa titik, Bang? 15 semua SPBU kota Kendari. Di daerah mana saja ya? Nanti aku kirimin listnya, kan semua SPBU jadi satu kota Kendari. Siap. Nanti aku kirimin Mas Ita. Jadi semua